Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Auto 354. Di video kali ini saya akan berbagi tips otomotif, yaitu bagaimana cara penanganan pada saat kondisi rem blong pada kendaraan mobil Matic. Nah teman-teman, untuk sebagian besar banyak pengguna yang sangat menyukai kendaraan Matic. Nah, tetapi teman-teman, untuk kendaraan Matic sendiri itu sering mengandalkan atau bahkan hanya mengandalkan rem untuk memperlambat laju kendaraan. Nah, di video kali ini akan kita bahas bagaimana cara mengatasi atau tips pada saat kendaraan mengalami rem blong. Sebelum ke permasalahan tersebut, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, and berikan komen kalian di bawah ini. Nah teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan mengenai apa yang menyebabkan rem blong. Nah, yang sering terjadi pada saat rem blong yaitu dikarenakan adanya vapor lock atau adanya udara yang masuk ke sistem rem. Nah teman-teman, di sistem rem yang menggunakan minyak hidrolik itu tidak boleh ada gelembung udara di dalam saluran sistem rem. Nah teman-teman, sekarang coba kita lihat dulu di Daihatsu All New Tiros ini sebagai sampelnya. Kita pastikan bahwasannya di bagian reservoir tank untuk minyak rem, kondisi minyak remnya kecukupan minyak remnya cukup dan posisi di maksimal. Kemudian dari quality dari minyak remnya juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik. Kemudian pipa-pipa rem ini tidak ada yang bocor, baik di bagian master atau kemudian di selang-selang yang ada di masing-masing silinder rem. Nah yang paling sering terjadi, kendaraan ketika terjadi rem blong itu biasanya terjadi pada kendaraan yang tidak rutin melakukan servis berkala atau servis secara rutin, sehingga sering terledor di bagian minyak rem ini. Nah minyak remnya ketika sudah mencapai waktunya harus dilakukan penggantian, tidak dilakukan penggantian, dan biasanya itu terdapat banyak kerak-kerak di sini di dalam reservoirnya, kerak-kerak atau seperti mengental, minyak remnya sudah mengental. Nah ini juga bisa menyebabkan seal atau akar-akar yang ada di sistem rem itu menjadi aus sehingga adanya udara yang masuk. Nah ini salah satu penyebabnya. Kemudian kita harus pastikan bahwasannya kampas rem. Kita lihat di kampas rem, baik kampas rem depan ya, kampas rem depan atau brake pad atau kampas rem belakang juga dalam kondisi yang tebal, dan pastikan genuine part atau spare part asli. Nah ini juga bisa mempengaruhi terjadinya rem ambles ya, rem ambles, sehingga pengereman daya pengereman tidak maksimal. Nah itu ketika sudah dipastikan baik. Nah kalaupun terjadi rem blong, kita akan melakukan penanganan. Kita masuk ke dalamnya ya. Dan ini untuk kendaraan Matic ya. Kita lihat di sini. Ini tuas Maticnya. Biasanya kita saat berkendara itu di posisi D ya, di posisi drive. Ini ada normal. Nah
Di mobil Matic itu memang untuk memperlambat laju kendaraan memang nyaris hanya mengandalkan rem ya. Mengandalkan rem, baik rem kaki atau handbrake. Nah, ketika teman-teman terjadi remblong ya, terjadi remblong, hal yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah jangan panik. Jadi jangan panik dulu ya. Jangan terbawa suasana jadi panik, karena kalau suasana panik, nah ini sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya nyalakan lampu hajat ya. Pastikan lampu hajat, ini tanda bahaya. Kemudian kalau ada yang di depannya ya hidupkan klakson ya. Ya, di klakson. Ini kita mungkin dalam keadaan menandakan kita dalam keadaan darurat. Nah, ketika di posisi drive, Matic biasa di drive atau di posisi D. Nah, teman-teman bisa memindahkan tuas transmisi ini ke posisi L. Jadi teman-teman pindahkan ke posisi L. Nah, ini low. Jadi ini salah satu upaya untuk memperlambat laju kendaraan. Nah, ketika sudah mulai melambat, itu kita dapat yang terakhir, yaitu dengan cara menarik ini tuas handbrake. Kita tarik tuas handbrake. Ingat, jangan pada saat posisi D ya. Pada saat kita kecepatan tinggi, kecepatan jalan normal, posisi drive, kita lagi melaju kencang, jangan jangan langsung menarik handbrake. Nah, ini bisa berbahaya, mobil bisa terpelanting atau terbalik-balik ya. Jadi teman-teman, yang pertama ingat, jangan panik dulu, kemudian nyalakan lampu hajat sebagai tanda bahaya. Dan kalau ada di depannya, nyalakan klakson. Kemudian upaya untuk memperlambat laju kendaraan, yaitu pindahkan tuas transmisi ke posisi L atau low. Kemudian ketika kendaraan sudah mulai melambat, kita baru tarik handbrake sebagai pemberhentian awal. Nah, bisa juga teman-teman, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya ketika remblong itu teman-teman bisa sambil mengocok ini pedal rem. Jadi ketika teman-teman sekali rem gini terasa ambles ya, terasa ambles. Nah, itu karena adanya udara tadi yang saya sampaikan, adanya udara di dalam saluran sistem rem. Nah, ini juga bisa tips, jadi dibantu kocok seperti ini, cepat-cepat. Nah, jadi untuk supaya dia membantu pengereman. Oke teman-teman, sekian dulu tips dari saya. Semoga tipsnya bermanfaat. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Oke, see you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.